bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Firna, kemarin saya melihat Bu Firna pada saat keluar dari kelas, tapi anak-anak pada suka bawa buku ya? Oh Itu iya, iya bener Bu. Itu emang sengaja saya mau menerapkan Bu, anak-anak itu membawa buku di mana saja, kapan saja. Yang penting bawa dulu aja di tenteng. oh iya, iya. Rencananya mau diberi nama tenteng buku, gitu Bu. Ya saya tanya, katanya disuruh Bu Firna Bu, katanya bawa buku. Oh gitu. Oh jadi itu memang programnya Bu Firna. Ya, saya rencananya mau program seperti itu. Nah, itu lagi uji coba dulu, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan di kemudian harinya, bahkan sampai setiap hari. Oh seperti itu. Jadi anak-anak untuk menenteng buku tersebut, lalu adakah hambatan yang ditemukan dalam prosesnya? Oke, untuk masalah hambatannya pasti ada ya, Bu ya. Nah, tapi sebelum Ya. hambatan itu, saya punya tujuannya dulu tuh, Bu. Ada tujuannya dari itu, yaitu untuk meningkatkan membaca anak. Nah, sebelum ke membaca itu, saya pengen dulu nih anak nih bisa penasaran dulu nih, apa sih kira-kira sih motivasi Bu Firna untuk membawa buku itu, dan kenapa cuma suruh membawa saja begitu. Kenapa tidak dibuka-buka buku tersebut? Karena memang perintahnya itu adalah silakan dibawa bukunya kemanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi begitu. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah kalian seperti itu. Tapi jangan dibuka-buka seperti itu. Nah itu untuk memancing dulu ya Bu ya, supaya anak itu cinta dulu aja sama buku begitu. Karena nanti pasti refleks kan tuh, apa sih kira-kira nih buku yang saya bawa-bawa ini emang ada manfaatnya atau tidak, seperti itu. Jadi saya dari situ dulu, yang penting anak itu bisa merasakan dulu nih, oh ya nih buku tuh seperti ini bentuknya, ketebalannya begitu kan, teksturnya begitu Bu. Nah nanti dari situ barulah saya memberikan instruksi Bu gitu. Tapi sebelum ke itu juga anak udah penasaran sendiri Bu, buka sendiri bukunya, dibaca gitu kan, akhirnya penasaran. Nah hambatannya itu adalah sudah pasti ada ya Bu, hambatannya namanya kita mau menjalankan suatu kegiatan ataupun suatu program pasti ada hambatannya. Yang pertama, anak kadang suka lupa atau bahkan terkendala males untuk membawa buku, katanya berat gitu ya Bu. Padahal kan setiap hari juga kalau ke sekolah bawa buku begitu. Jadi karena buku paket sekolah udah berat, kadang anak suka udahlah males gitu. Akhirnya saya siasatinya yuk berkunjung ke perpustakaan begitu. Itu sih Bu hambatannya. Betul banget ya Bu Firna ya. Jadi awalnya itu memang anak ditantang dulu untuk membawa, kemudian lalu apa sih tujuan dari membawa bukunya seperti itu. Lalu adakah strategi agar anak itu mencintai, minimal mau membacanya? Itu adakah strategi Bu Firna untuk melakukan hal itu? Ya, strateginya tuh ya kita harus benar-benar konsisten dulu ya Bu ya buat diri saya sendiri. Jadi saya juga kadang suka memberikan contoh dulu Bu gitu. Kalau saya juga emang kemana-mana bawa buku gitu. Meskipun buku yang dibawa itu bukan buku paket Bu, buku yang saya cintai begitu, yang saya suka gitu kan. Nah nanti strateginya itu adalah anak-anak supaya konsisten ketika pembelajaran saya sendiri, kebetulan saya ngajar bahasa Indonesia, itu saya suka diminta anak-anak itu membawa buku selain buku pelajaran, yaitu buku yang mereka sukai. Nah nanti dari situ anak-anak membaca, kemudian setelah membaca anak-anak menuliskannya ke dalam jurnal literasi. Jadi ini di luar dari program literasi ya Bu gitu. Walaupun ini masih satu kesatuan dengan program literasi, tapi ini di luar begitu. Ini untuk meningkatkan lagi tentang budaya membacanya gitu. Jadi dari situ strateginya, dan saya juga ikut memberikan contoh, karena biasanya anak itu kan suka protes ya, kitanya disuruh bawa tapi anaknya nggak apa, kitanya sendiri nggak bawa gitu kan. Nggak mau anak mencontoh ya. Ya jadi anak itu istilahnya melihat nih, oh iya bener nih gitu kan, bu guru saya juga ikutan membawa buku gitu kan kemana aja gitu. Itu sih strateginya.
Tapi apakah ada pihak yang terkait mendukung program Bu Firna itu agar terlaksana? Adakah pihak-pihak terkait untuk mendukung, kemudian memberikan sarana terhadap program yang Bu Firna lakukan? Ya. Alhamdulillah Bu, di sekolahan saya ini di SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon, semua pihak itu ikut membantu ya Bu, ikut terlibat dan mendukung. Jadi awalnya ini saya juga berkoordinasi dulu dengan pihak sekolah, terutama para pemangku kebijakan sekolah ya Bu, dari kepala sekolah. Tapi awalnya saya ke Wakasek Kurikulum dulu. Saya menjabarkan bahwa saya mempunyai suatu program yang disebut dengan Gerakan Menenteng Buku gitu. Ini merupakan untuk meningkatkan kualitas membaca anak begitu kan. Terus nanti kata Wakasek Kurikulumnya coba dikoordinasikan kembali dengan pihak kepala perpustakaan seperti apa gitu kan, supaya bisa perpustakaan juga diberdayakan gitu. Karena memang tidak mesti yang namanya buku itu harus dibeli. Jadi bisa juga pinjam di sekolah. Nah, akhirnya setelah itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan alhamdulillah kepala sekolah juga mendukung. Terus saya juga berkolaborasi dengan guru sesama bahasa Indonesia, kemudian wali kelas dan guru mapel yang lainnya semua ikut membantu juga untuk melaksanakan ini. Nah, dari program itu alhamdulillah tingkat kunjung perpustakaan meningkat signifikan Bu, meningkat sangat tajam karena banyak yang meminjam begitu Bu. Karena di sini kan tidak hanya buku yang harus dibeli di luar ya Bu ya, tapi bisa juga sarananya ada di perpustakaan dengan cara meminjam begitu. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun memang harus benar-benar konsisten gitu Bu. Jangan sampai kitanya juga ikutan udahlah capek, males gitu, nggak bisa gitu. Karena memang harus konsisten dan berkesinambungan serta ada kolaborasi dengan pihak-pihak sekolah yang kita libatkan begitu Bu. Betul sekali ya, berarti banyak sekali semua pihak banyak yang mendukung tentang program yang Bu Firna lakukan. Kemudian setiap rencana atau setiap aksi yang dilakukan itu pasti butuh proses dan selalu konsisten untuk dilakukan sehingga anak bisa menyadari bahwa pentingnya membaca, minimal dia membawa, kemudian lama-kelamaan dia akan merasa butuh dengan adanya program tersebut. Betul sekali itu Bu Firna ya. Mungkin ini aja mungkin informasi yang didapat dari Bu Firna itu alhamdulillah ya, bagus sekali untuk kedepannya memberikan semangat terhadap kita khususnya selaku pendidik, kemudian murid juga. Terima kasih ya informasi. Dan ini juga dapat berjalan dengan lancar Bu, konsisten dan berkesinambungan karena memang ini dampaknya luar biasa. Dari membaca ini anak-anak mampu menggali kreativitasnya, menggali potensinya sehingga potensi yang ada di dalam diri anak itu bisa terbentuk dan terbangun dengan sendirinya Bu, begitu. Makanya mudah-mudahan ini programnya secara konsisten dan berkelanjutan sampai anak itu lulus dari sekolah SMA Negeri 2 Krakatau. Amin. Iya. Iya. Terima kasih banyak Bu Firna. Terima kasih banyak ya Bu ya atas sama-sama sudah berbincang-bincang di sela-sela waktu. Iya Bu. Kita nanti bisa berkolaborasi ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Afa. Waalaikumsalam Bu Firna. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Firna. Tapi gimana ya, sedikit agak-agak ya beban gitu ya, bingung. Kenapa tuh Bu? Ada apa Bu? Ada permasalahan apa? Apakah ada masalah yang mengganjal Bu? Ya pastinya sih masalah ada ya, tapi sedikit bingung nih saya tentang tugas saya selaku wali kelas.
tentang penerapan kedisiplinan di kelas itu aja sih. Oh gitu. Emang ada masalah Bu dengan siswanya Bu? Iya, setiap pulang sekolah pasti aja ada laporan dari orang tua murid bahwa anaknya katanya belum sampai rumah lah. Padahal jam kepulangan sekolah itu sudah jelas, sudah pulang, tapi anak belum sampai rumah. Oh begitu. Terus itu sudah ada klarifikasi mungkin Bu dari pihak Ibu sendiri atau misalnya orang tua sudah menyampaikan informasi pulang jam berapa anaknya sampai rumah gitu Bu? Iya Bu Firna, sudah saya ya, halo. Iya Bu Firna, sudah Bu. saya klarifikasi ke orang tua, kemudian sudah saya berikan info tetap berkolaborasi lewat WhatsApp ya. Kita sudah membentuk grup, kemudian tentang jam kepulangan dan jam kedatangan juga, tapi mungkin masih ada anak yang tidak disiplin terhadap waktu. Ya, saya sangat mengerti sekali ya Bu ya perasaan Ibu kayak gimana, karena kita juga kan sebetulnya sudah berusaha ya Bu ya untuk bisa memberikan kepada anak itu setelah pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kemudian kita juga udah selalu bilang ke wali murid kan ya Bu, bahwa anak udah pulang begitu ya. Terus kira-kira sekarang yang Ibu lakukan apa ya Bu ya tujuannya untuk menghindari terjadinya kasus ini nih Bu? Iya, saya tujuan apa sih dengan adanya permasalahan ini saya mencoba terus menginformasikan kepada orang tua lewat grup, kemudian mensosialisasikannya terhadap anak-anak juga pada saat jam sekolah. Saya beritahu pada saat di sekolah juga di kelas saya ingatkan jika sudah pulang langsung sampai rumah, tidak boleh ada yang kemana-mana sehingga orang tua tidak ada rasa khawatir seperti itu. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh murid kita selalu menginformasikannya kepada wali murid. Itu sih Bu yang tujuan saya sih. Oke Bu. Nah saat itu tuh Bu respon dari orang tua tuh seperti apa ya Bu ya ketika Ibu menginformasikan terkait tentang anak tuh sudah pulang sekolah gitu. Itu respon orang tua bagaimana Bu ketika itu Bu? Ya ketika itu sih ada ya sebagian orang tua murid yang merespon dengan positif, tapi ada juga alhamdulillah sih Bu anak saya sudah datang katanya, tapi tidak ada macam-macam. Jadi mungkin ada aja sih yang agak-agak sedikit menyepelekan, kemudian ada yang tidak saling mengingatkan seperti itu. Pasti ya hambatan mah ada lah di mana-mana juga, apalagi kita selaku wali kelas diingatkan terus karena mungkin di sekolah itu orang tuanya adalah gurunya kan. Iya. Berarti ada hambatannya Bu ya? Ada hambatannya kira-kira Bu? Ya itu hambatannya ada sebagian hambatannya adalah salah satu pihak wali murid mungkin sudah diinformasikan tetapi dia tidak terima bahwa anaknya main. Ternyata mainnya dengan si ini sehingga saling tarik-menarik gitu. Si A main sama ini, akhirnya si B-nya nggak pulang dan si B-nya menyalahkan si A seperti itu. Mungkin pastilah setiap permasalahan ada hambatan. Ya betul ya Bu Opah ya. Justru kita tuh kadang suka dilema ya Bu antara jadi wali murid, kemudian jadi wali kelas. Padahal wali kelas itu kan sebatas di sekolah saja ya Bu ya, kita sebagai orang tua di sekolah gitu. Jadi ketika sudah pulang sekolah kita juga sudah mengingatkan kepada siswanya, kepada orang tuanya terkait jam kepulangan sekolah. Harusnya orang tua ini cepat merespon begitu ya. Iya, itu keinginan kita ya mungkin selaku pendidik dan selaku wali kelas. Kita sama-sama ingin berkolaborasi. Iya.
Lalu Bu, ada nggak Bu strategi yang Ibu lakukan agar tidak ada lagi nih kejadian-kejadian tersebut sehingga tujuan yang Ibu akan lakukan tuh bisa tercapai dengan baik semuanya? Iya, strategi yang saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini, pertama yang tadi ya saya sudah melakukan kolaborasi dan selalu mengingatkan, kemudian saya mensosialisasikan terhadap murid, kemudian terhadap wali muridnya, terus kita membentuk forum diskusi lah. Jadi setidaknya kita tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan guru, apalagi dengan murid. Jadi kita selalu mengingatkan satu sama lain terkait informasi apa yang didapat dari sekolah, kemudian untuk disampaikan ke wali murid. Jadi kita selalu menjaga komunikasi gitu. Ya, baik. Lalu apakah wali murid itu Bu setuju dengan pendekatan atau strategi yang Ibu lakukan itu? Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi kemudian kolaborasi, alhamdulillah wali murid itu setuju dan kita pun sangat antusias ya, terutama didukung oleh pihak-pihak terkait. Dengan adanya kolaborasi itu mungkin kita bisa mengantarkan anak-anak kita yang pertama dengan tujuan sesuai berkepribadian yang baik, kemudian jujur dan tepat waktu, ya minimal kedatangan dan kepulangan menjaga kedisiplinan, seperti itu, Bu Mirna. Ya, betul sekali ya Bu ya. Jadi apabila kita ada kolaborasi, entah itu baik dari pihak keluarga siswa ya Bu ya, kemudian dari sekolahnya itu ada wali kelas, kemudian ada yang pihak sekolah yang lainnya misalnya kayak wakasiswaan gitu kan ya Bu ya, bisa juga kolaborasi dengan yang pembina ekskul, khawatir anak-anak itu kan pulang terlambat karena ekskul begitu ya Bu ya. Benar Kita juga pihak sekolah itu benar-benar harus bisa mampu ya Bu ya untuk mengikuti atau menyukseskan program kita. Oke. Iya, jadi alhamdulillah sih semua pihak terkait di sekolah ini sangat membantu, ya apalagi kepala sekolah, kemudian wakasek kurikulum dan pihak-pihak terkait, guru, kemudian pembina ekskul. Ya di sisi lain mungkin yang paling terpenting adalah guru konseling ya, karena setiap sikap atau apa memang kita dibimbing, salah satunya teman dalam guru itu kan dibantu oleh bimbingan konseling seperti itu untuk menghadapi anak-anak yang sekiranya ada permasalahan. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu yang untuk menyukseskan program itu ada semua ya Bu ya? Alhamdulillah ada semua dan sangat membantu dengan adanya proses dan program ini. Ya, baik. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan programnya bisa terus dilaksanakan. Kemudian anak-anak kita juga bisa mengarah atau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, begitu ya Bu? Amin, iya Bu Firna. Berjalan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Iya. Terima kasih banyak Bu Ova. Mohon maaf mengganggu waktunya, kesibukannya. Terima kasih juga Bu Firna sudah memberikan waktu sehingga kita bisa berbincang-bincang terhadap permasalahan yang saya hadapi, seperti itu. Selamat beraktivitas kembali Bu Firna. Bu Ova, selamat beraktivitas kembali ya Bu Ova ya. Sukses juga buat Bu Firna. Assalamualaikum. Salam. Ya.